diberikan kesehatan, kekuatan oleh daripada Tuhan. Semua karena kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya. Pagi hari ini kita mau sembah Dia, Raja mulia, karena hanya bagi Yesus pujian, hormat, dan kuasa. Haleluya Yesusku. Amin. Bapa, Engkau mulia Tuhan. Kerajaan surgamu Yesus. Haleluya Yesus. Mulia, sembah Raja mulia.
bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu ya Bapa. Kami rendahkan di hadapan-Mu Yesusku. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, segala buat keberkahan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul tempat ini untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau yang menguduskan setiap hati kami, Engkau yang menguduskan setiap pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Mungkin ada saudara kami dalam perjalanan, biarlah Tuhan percepat langkah mereka Yesusku, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Di tahun yang baru, bulan yang baru, tanggal yang baru, kita boleh bersuka cita, kita boleh dipelihara Tuhan sepanjang tahun ini, amin. Biarlah di tahun yang baru ini sampai pada akhirnya nanti Tuhan boleh tetap pelihara, Tuhan tetap pegang tangan-tangan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Haleluya. Masuk ke yang bersyukur dengan penuh pujian, kita mau bersyukur di hadirat Tuhan. Yang dibesarkan dan agungkan hanya namanya layak dipuji. Haleluya. Karena Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya Yesus. Aku
kita mau menikmati, kita mau mengejar kasih-Nya yang begitu baik, yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hanya syukur bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, Allah yang mengasihi saya. Haleluya, saudara. Amin. Sepanjang tahun ini boleh pelihara kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang tahun 2024. Bagaimana Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh berikan sesuatu yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Saya persilakan, monggo yang mau bersaksi. Haleluya. Shalom, selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua keluarga Makedonia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana pujian ini dikatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya percaya bukan hanya keluarga pastori yang menikmati mengecap kasih setia Tuhan, tapi seluruh keluarga besar Makedonia menikmati kasih setia Tuhan. Amin. Sebab itu kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan, ya. Sebagaimana Tuhan sudah pelihara dan jaga kita di tahun 2024. Ada banyak suka duka yang Bapak Ibu Saudara dan tentu kami keluarga pastori juga hadapi. Tetapi kalau sampai tahun 2025 tanggal 1 ini kita boleh ada sebagaimana ada, kita kuat, kita masih bernafas, semua karena bukti pemeliharaan Tuhan Yesus buat kita. Amin. Kalau beberapa waktu yang kemarin banyak di antara jemaat Makedonia yang sakit, ternyata kami keluarga pastori, khususnya saya dan Bapak Kepala Saudara juga
merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara alami ya, dimana mungkin sama sakitnya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau malam itu mau tunggu pagi itu betapa lama rasanya ya yang kami rasakan. Tetapi kami mau belajar bersyukur, dan saya percaya jemaat Tuhan juga belajar bersyukur, karena di saat kita bersyukur sama Tuhan, di situ kekuatan baru Tuhan juga berikan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan, sampai saat ini walaupun tadi pagi juga masih dalam kondisi yang kurang baik, tetapi saya percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara yang kemarin juga dalam keadaan kurang sehat. Dan biarlah menjadi doa saya di tahun 2025 ini, kita semua keluarga besar Makedonia, kita boleh semakin setia sama Tuhan, semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini, tetapi sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Dia Immanuel buat kita. Amin. Dan Dia sumber kehidupan buat kita. Dia akan tolong kita semua, Dia akan kuatkan kita semua, sebab itu melekat kepada Tuhan yang memberi hidup ini. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Seluruh kesaksian dalam jemaat Makedonia dirangkum menjadi satu dengan Ibu Gembala. Puji Tuhan, semuanya pasti harapannya terbaik. Hal-hal baik boleh datang dalam kehidupan kita semuanya di tahun 2025. Segala kebaikan yang Tuhan berikan, kita mau menikmati di tahun 2025. Amin. Haleluya. Kalau tidak ada yang mau bersaksi kembali, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan satu pujian kembali. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Haleluya. Karena rahmat itu tak pernah berakhir dalam hidup saya dan saudara. Berkesudahan selalu baru setiap hari.
puji Tuhan Bapak Saudara. Pagi hari ini kita mau nyatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Karena Tuhan Yesuslah penolong dan sahabat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau tetap percaya karena Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku.
kami kuat Tuhan, karena Engkau kami mampu menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, semuanya karena anugerah-Mu, pemberian-Mu yang begitu besar sempurna buat kami Tuhan. Dibandingkan apa yang kami berikan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi Engkau Allah kami yang penuh kasih, kemurahan yang tiada henti-hentinya buat kami. Terima kasih Tuhan. Musim dunia sedang sakit, tapi musim kehidupan dari-Mu sanggup memampukan kami semua. Haleluya Yesus, haleluya. Tolong Tuhan kami anak-anak-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sumber segala-galanya buat kami. Engkau sumber kehidupan dan penolong buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya Tuhan. Urapi setiap hati anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Karena dengan kasih-Mu kami akan menikmati berkat yang sebentar kami dengarkan. Tuhan Yesus, jamah setiap hamba-Mu, jamah hamba-Mu yang sudah membawakan ke alam pujian, pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati pula hamba-Mu yang sebentar mau membentangkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai juga lebih hari lebih heran, dan kami semua sehat, kuat berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pinta dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Suaranya keras ya sebenarnya. Sementara kerumuh. Kontennya tidak masuk di rekaman. Ya, puji firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ada apa yang kira-kira 2025? Ya. Oh, rasa-rasanya kayak berat gitu. Jujur, setelah tanggal 25 kemarin, hari-hari yang saya lalui itu berat sekali, saudara. Apa namanya? Setiap malam itu rasanya ngelilit berulang kali, saudara ya. Ngelilit berulang kali, terus ya kadang 5 menit tidur enak, begitu bangun ya masih 5 menit gitu ya. Tapi ya semua Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Pujikan nama Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, maaf tidak seperti biasanya kita mengambil ayat tahunan. Saya sudah berusaha mempersiapkan, saudara. Saya mau minta tolong yang lain, saya berpikir bisa sebenarnya, tapi mungkin juga semua punya kesibukan. Ada file-file yang sudah saya mau saya modifikasi untuk memberikan yang terbaik untuk jemaat, tapi begitu sudah mulai apik menurut saya, ya ternyata listrik mati. Aduh, berubah. Jadi kok tidak sempat saya save, katanya ya auto save, tapi ternyata tidak juga. Ya akhirnya kembali lagi gitu, saudara. Jadi berubah lagi. Ya akhirnya ya banyak hal yang harus saya kerjakan lagi, dan saya pikir juga mengerjakan itu sudah lama. Rasa pusing lagi, listrik mati, tambah pusing lagi. Tidur pikirannya itu banyak hal, termasuk penataan ini juga sudah kadung dipindah, harus kondisi badan yang kurang fit, mengharuskan istirahat tapi tidak bisa
istirahat karena pikiran sesat terus saudara ya. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, Tuhan baik. Ya, kita bisa memasuki tahun ini. Sedikit kesaksian yang saya sampaikan. Sebelum kesaksian ini laporan dulu. Pada tanggal 25 malam kemarin, musik di sini semua pakai penyanyi Yona ya, Yamaha dan Chord. Karenanya yang musik yang Yamaha ini ya saya tunjuk supaya saudara tahu. Yang ini, yang bawah ini saya taruh di sana, saya tutup kain gitu. Saya pikir supaya aman. Ternyata karena ditutup kain, rupa-rupanya saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Waktu itu yang lihat saya hampir marah tapi tidak jadi itu Mas Ibel ya. Ibel tahu sendiri. Aduh mau marah. Yang mau duduk Mas Ibel bukan Mas Ibel Singano, tapi di depan itu Mas Ibel. Saudara tahu ada apa di Ibel? Bakso. Masuk di ini ke elektronik. Saya terus pikiran aduh bakso, terus juga kuah apa namanya? Es. Waduh, es itu gula saudara. Saya cuma puji Tuhan, Bel tolong dia dulu, namanya kainnya diangkat, ditaruh belakang sana, sambil ngelus dodo, aduh gimana ini, saya nggak mau gimana udah gitu. Begitu Yona, pas ada Yona, semua sudah selesai, Yona karena ada banyak tamu, paginya saya kasih tahu, Yona bilang gitu, coba Pak, sama Yona disetel, suaranya setiap satu tuts, namanya tuts gitu, setiap satu tuts stereo apa ya saudara, suaranya sudah langsung merdu sendirinya saudara ya. Jadi kalau sampai di setel dua gitu lebih parah lagi saudara. Jadi akhirnya terpaksa. Sebenarnya harganya waktu beli tidak mahal, saudara, 5 jutaan karena beli second dan sudah kepake hampir 10 tahun. Lama ini ternyata kita pakai ini, sudah sangat lama, 10 tahun, second 10 tahun. Tapi walaupun kalau tipenya itu tipe yang pertama keluar, di gig ini pertama keluar, sama dengan di Jaraan, sama besarnya, tapi Jaraan lebih baru, lebih bagus lagi. Tapi itu pun ya jarang dipakai emang. Sampai saya berpikir apa punya Jaraan dibeli ya. Ini kalau dibiarkan rusak emang, dijual tidak laku. Tapi kalau beli minimal itu sekitar 5 juta. Kalau beli baru itu kayak GBD Tulungagung itu model baru itu harga sekarang 10.500.000, murah saudara. Ini gede ini tapi murah dibanding yang punya Yona itu PSR SX itu sekarang ya Yona juga beli second itu kalau beli itu kalau nggak salah 16 juta, jadi hampir 2 kali lipatnya daripada ini. Tapi bagi saya lebih suka yang ini saudara. Sebab kalau yang punya Yona itu lebih banyak programnya. Saya sudah tua, tidak mengerti program, taunya piano, string, cuma itu aja. Yaitu yang saya cari dan ini sangat bagus. Dan akhirnya bagi saya ini sangat bagus sekali. Dan akhirnya Yona inisiatif kesepakatan tak servisnya dewe di ya puji Tuhan. Dulu saya pernah Yona pernah beli keyboard second di seseorang, dia Muslim tetapi berulang kali pelayanan di Jawa Tengah, saudara ya, main musik di Jawa Tengah. Akhirnya dia banyak kenalan di Tulungagung dan jadi orang Tulungagung, terus
pokoknya intinya terus juga dia bisa memperbaiki itu. Begitu Yona datang, loh kayak pernah tahu, iya sudah sekian tahun yang lalu Mas kan, dikasih tahu, ini permasalahannya ini. Oh iya, begitu dicoba, waduh ini kena IC-nya, kira-kira berapa Mas? Awalnya 800-an, tapi ternyata begitu dibuka saudara, Yona tidak ada, tapi di video call ditunjuki, dibuka, ternyata kuah sotonya banyak, bukan kuah soto, kuah bakso ya. Ya ampun, kok dari kemarin tidak punya inisiatif di balik-balik gitu, ternyata yang ketahuan cuma berapa gelas, ternyata yang masuk situ itu adalah setengah liter. Aduh, tapi puji nama Tuhan bisa diperbaiki dan ya puji Tuhan yang kemarin itu ada praktik, puji Tuhan sudah baik. Walaupun ya harus saya sampaikan, walaupun harus dengan biaya yang cukup mahal, 1,2 ya, 1.200.000, tapi bagi saya itu sangat recommended, dan saya berharap ini bisa dipergunakan lagi, lebih baik lagi, masih bisa bermanfaat untuk jangka lebih jauh lagi. Ya, lebih dari itu kesaksiannya begini saudara, saya harus jujur juga sampaikan, saya minta ampun sama Tuhan karena Yona pulang dan dengan mengatakan, iya Pak, harganya kita harus bayar sekian, 1.200.000, tapi udah Yona nanti nambah gitu, nanti Yona juga akan nambah 700. Oh jangan, hati Bapak saudara ya. Gini, saya mau sampaikan ini sekaligus kesaksian. Yona ngomong gitu, Yona baru saja beli sepeda motor saudara. Saudara tahu di depan itu ada BCI, walaupun second ya hasil kerjanya Yona saudara. Dalam hati saya, duitmu mana lagi gitu ya. Selaku orang tua gitu, saya nahan itu karena saya berpikir ya secara manusia, jangan dulu, ini kan bukan punyamu, ini bukan salahmu. Dibilang salahnya Papa, oke, salahnya Papa karena Papa naruh sebelah situ. Ojo berpikir dulu untuk nambahi. Nanti kita lapor sama jemaat. Gimana caranya? Ayo kita sembunyi bareng. Dia caranya. Jangan langsung dihitungkan. Nanti jemaat ngalong, saya sampaikan seperti itu. Saudara tahu Tuhan marah sama saya. Yona nggak paham. Yona saya gitu kan ya terserah Pak. Terus malam apa itu? Waktu Yona mau latihan. Ini hari Rabu sekarang, Senin malam, Yona jemput Alvina ya untuk latihan. Terus Tante Itanya kan kondisi sakit, saya juga kondisi sakit. Tante Itanya bilang, pesan sama Yona, oh coba carikan mama yang panas-panas gitu, yang bisa masuk gitu ya. Orang kita kan
saya sama tadinya kalau sakit ya cari yang supaya bisa miroso gitu ya, entah panas atau pedes atau gimana, pokoknya supaya bisa jangan sampai enggak keisi gitu. Dibelikan contoh Makassar, kalau ya depan SMA-nya Ibel itu ada contoh Makassar, jadi depan pintu sekolah itu di situ. Singkat cerita, naik mobil kan, terus begitu pulang Tuhan minta yang segitu 700 itu saudara, dengan banin ledos saudara ya, bukan bocor saudara, ledos saudara. Dan itu ban yang baru saudara. Aduh, saya pikir oh Tuhan, dulu belinya kalau nggak salah 700. Rintik-rintik hujan lagi, sempat minta tolong Cici, mana Cici ya, Cici, makasih ya Cici ya, minta tolong pokoknya ada di sana, paling enggak dengan adanya sepeda motor nanti enggak tahu gimana caranya mau cari dongkraknya juga bingung, akhirnya cari tukang untuk bisa bisa ganti ban dengan ban serep. Puji Tuhan ada, tapi selama aku lupa, udahlah kondisi seperti ini berapapun, saya bilang seperti itu. Ya nanti kalau apa nanti Bapak bayar. Udah ya Yona sendiri aja. Ya terserah lah semua, yang penting semua beres. Saya tak cerita sama Yona. Apa yang salah? Terus akhirnya selesai semuanya, Yona selesai latihan, selesai ngantar Alvina itu pulang. Saya bilang ngomong berdua sama Yona, kok Bapak yang salah, Bapak nggak boleh nyegah. Mungkin lu ngomong gitu kemarin ya karena Tuhan mau memberkati lu lebih lagi, dan Bapak mencegah, Bapak nggak boleh egois. Dan itu kesalahan di Bapak. Bapak harus bayar itu semua. Lu mecah ban bukan berarti lu yang tanggung jawab. Bapak, gimana caranya? Ya sudah itu nanti. Ya puji Tuhan ya, dan serepnya masih bagus saudara, masih bagus, masih bisa dipergunakan. Jadi belum perlu. Tapi tanya yang bingung, itu kok nggak kalau diganti, tidak dibelikan, udahlah nanti aja. Yang penting masih bisa. Ya puji Tuhan ya nggak seliring, katanya Ina dipakai nyetir terus dilepas, ya nggak ke kanan ke kiri, berarti no problem gitu ya. Jadi ya tentang kudusnya itu nanti kalau saudara mau tanya Yona, saya tak begitu paham. Sampai Alvina langsung khotbah di marah sama tukang parkirnya. Ya bakat terpendam itu langsung tersalur ya. Ya, tapi semua karena kemurahan Tuhan ya. Ya, walaupun marah orang-orang malah guyu-guyu, artinya ya berarti kemarahannya itu tidak membuat ketakutan orang-orang lain. Ya, semua ada berkatnya, ada hikmahnya. Dan itu kesaksian yang saya mau sampaikan, bahwa kalau saya pun sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, rasa-rasanya anak ingin berbuat untuk Tuhan kok dilarang. Tuhan bilang siapa lu gitu ya. Tuhan bilang siapa lu? Kalau aku gerakkan anakmu, kenapa kamu kok keberatan? Dan saya sepanjang malam waktu itu nggak bisa tidur dan nggak ngantuk sama sekali. Padahal biasanya penyakit itu penyakitnya tertita itu saudara. Tertita bisa tidur, itu saya malam itu sama sekali nggak bisa tidur. Saya merenungkan Tuhan Yesus baik.
saya harus katakan, saya mengakui di hadapan Tuhan, saya yang salah. Saya tidak mau mencegah lagi orang mau diberkati, orang mau membawa berkat. Saya tidak mau mencegah lagi. Termasuk itu anak saya. Saya berpikir, nah ini kan untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk ini. Harus begini. Kalau saya berpikir, ternyata begitu kita perhitungan dengan Tuhan, Tuhan juga perhitungan. Saat Tuhan perhitungan, ya untungnya saya sejahtera, saudara. Begitu alami apa? Di telepon, Pak, ya lagi gini, ada di sini, kondisinya gini. Saya itu langsung sadar. Dan begitu saya kalkulasi lagi, sejumlah itu kan yang rencananya yang mau kasih. Tuhan buat itu, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk menyadari akan hal itu. Dan saya berharap juga kita sebagai anak-anak Tuhan jangan tahan-tahan kalau Tuhan gerakkan kita. Bahkan jangankan orang lain yang menolak. Daud saat mau membangun bait Allah ditolak sama Tuhan. Kamu tidak layak. Daud tidak habis akal. Daud langsung serahkan semua keuangannya kepada anaknya Salomo. Nih uang, kalau kurang tabur lagi. Tapi ini yang boleh, yang layak membangun rumah Tuhan kamu kok nak, Salomo. Nih, bukan berarti uangnya dipakai lagi sama Daud. Niat hati, niat baik Daud kerjakan dengan cara diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan itu. Ya, bagi saya tahun 2025 saya mulai mendapatkan pelajaran yang indah di sebelum saya masuk tahun ini, bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita hitung-hitungan dengan Dia. Dia sudah sangat dan terlalu baik dengan kita. Puji nama Tuhan. Demikian info sekaligus kesaksian yang saya perlu sampaikan, bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bilangan pasal 6. Saya tidak lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22, 27. Ayat tahun baru kita. Saya bacakan bagi saudara menyimak dan memperhatikan ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Bukankah ini doa seperti ini yang kita rindukan sebagai jemaat Tuhan? Amin. Ini adalah doa yang Allah perintahkan kepada imam, kepada, kalau sekarang pimpinan gereja, entah itu pendeta atau apapun namanya,
untuk selalu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Doa berkat bagi jemaat. Bagi saya, jujur, saya kecolongan. Untuk bulan Desember ini, biasanya bulan Desember, mengawali bulan Desember, saya mesti berdoa khusus untuk jemaat agar Tuhan jagai lindungi. Saya cuma yakin saja pasti Tuhan jagai lindungi. Cuma doa dari seorang gembala, imam, untuk jemaatnya itu memang sebenarnya perlu doa khusus untuk Tuhan jagai lindungi. Itulah sebabnya saya mengalami, bahkan saya sama istri alami kondisi yang seharusnya kita anak-anak Tuhan tidak mengalami. Tapi bersyukur walaupun kita yang hadir sedikit, walaupun sedikit pun juga masih ada kuk ya. Ya. Tadi tanya juga. Ya. Kita bersyukur Tuhan masih jagai kita. Dan kita berdoa, saya berharap yang tidak hadir saat ini, mereka semua sudah sembuh juga. Amin. Tuhan tolong. Jujur saya sangat lupa. Biasanya bulan Desember secara khusus saya berdoa Tuhan jaga lindungi agar anak-anak Tuhan jangan sampai sakit, karena aktivitas bulan Desember bagi anak-anak Tuhan itu sangat panjang, sangat banyak, dan seringkali harus mengikuti ini dan ini. Belum lagi kegiatan di gereja sendiri, belum lagi aktivitas di rumah dan lain sebagainya. Biasanya itu ada doa khusus kami untuk Tuhan lindungi anak-anak-Mu. Tuhan jagai anak-anak-Mu dengan kesehatan, kekuatan, dengan pertolongan Tuhan. Dan itu sebenarnya memang sebuah tugas imam, bahwa kami selaku imam, selaku gembala, kami tidak bisa memproteksi saudara secara lahiriah, karena mungkin saudara lebih dari saya. Bicara kekuatan apa? Saudara mungkin lebih kuat dari saya, lebih sehat dari saya, lebih kaya dari saya, lebih semua mungkin Bapak Ibu Saudara lebih dari saya. Tetapi saya punya kelebihan, status penggembalaan, status pelayanan sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam yang diberi wewenang hak oleh Allah untuk berdoa secara khusus untuk melindungi anak-anak atau jemaat itu dengan doa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Imam harus berdoa agar jemaat diberkati dan jemaat dilindungi. Dilindungi berarti dimanapun saja berada aman, karena ada perlindungan, ada proteksi dari siapa? Dari Tuhan melalui doa hamba Tuhan. Supaya jemaat diberkati. Saat jemaat diberkati dari siapa? Dari Tuhan melalui doa hamba Tuhan. Apakah Tuhan
Tuhan tidak bisa langsung memberkati umat-umatnya. Bisa. Tapi memang di zaman perjanjian lama, bukankah memang Allah ingin berbicara kepada manusia melalui satu pintu, imam. Imam Harun, dan itu keturunan Harun semua, saudara. Harun dan keturunannya. Imam juga harus berdoa agar jemaat Tuhan, bangsa Israel, disinari Tuhan dengan wajah Tuhan, supaya Tuhan memberi kasih karunia, sehingga perjalanan hidup kita, karena sinar kemuliaan dari Tuhan, orang takut melihat kita. Takut dalam artian orang kagum melihat kita. Ada wibawa ilahi yang ada dalam kehidupan kita melalui doa seorang gembala, seorang imam. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berikutnya, doa berikutnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa imam, doa gembala agar jemaat Tuhan dihadapkan dengan wajah Tuhan, sehingga jemaat Tuhan rasakan damai sejahtera. Merasa aman, merasa sejuk karena selalu merasakan perjumpaan dengan wajah Tuhan. Ini tugas kami selaku gembala, agar kehidupan saudara diberkati, dilindungi, disinari oleh Tuhan, dan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepada Anda semua. Tidak peduli saudara di mana, di pelosok hutan mana, di Kaltara sekalipun, bukan Kaltara, Palangkaraya sekalipun, di hutan sekalipun, ada penjagaan Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan melindungi. Di Jakarta, wow, kan penuh sama orang banyak. Ya, Tuhan bisa melindungi anak-anaknya, sehingga kita tidak pernah merasa sendirian. Walaupun kita terkadang mengalami ujian ini dan itu, tapi kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan memberikan jalan keluar. Sengaja terkadang Tuhan izinkan itu, supaya kita menyadari, oh, terima kasih Tuhan, ada pertolongan. Saya pernah mendengar kesaksian dari Mas Tumi. Wow, tapi begitu dengar kesaksiannya sampai akhir, oh puji Tuhan, ada penyelesaian, dan itu semua datangnya dari Tuhan. Oh tapi kan gini, bukankah Tuhan juga berperan serta? Amin ya Mas Tumi. Bukan masalah kecil, besar, tapi Tuhan bela.
Saya cuma tinggal mendengar kesaksian. Wow. Seringkali kalau saya mendengar kesaksian anak-anak Tuhan mengalami hal-hal yang semacam itu, saya cuma dalam hati kadang saat merenung, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata penyertaan-Mu tetap masih ada untuk anak-anak. Tak perlu kita merasa khawatir karena Tuhan bela kita. Tak perlu kita merasa khawatir sebagai anak-anak Tuhan, karena ternyata Engkau ada dalam penggembalaan, dan seorang gembala memang harus berdoa untukmu, demi kesejahteraanmu, agar kehidupanmu merasakan berkat Tuhan, perlindungan dari Tuhan, sinar kemuliaan dari Tuhan, dan wajah Tuhan terus menyertai kita. Immanuel itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan demikian, harus mereka itu adalah Harun dan anak-anaknya meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi setiap jemaat kami bawa dalam doa kami, dan selalu kami doakan dalam nama Yesus. Nama Yesus kami selalu tandaskan untuk keselamatan jemaat dimanapun jemaat ada. Setelah datang, nanti ada yang kepala karaya. Mas Kri kemana? Jember? Masih Jember ya? Mas David datang tapi untuk sakit ya. Ini sudah sembuh belum? Nanti pulang ke Jakarta. Tetap dalam perlindungan Tuhan, perlindungan nama Tuhan. Ada waktunya kumpul, ada waktunya pisah, bukan untuk berpisah terus. Untuk lagi nanti kumpul, merasakan kebaikan Tuhan kembali. Tahun yang baru biarlah benar-benar berkat Tuhan menjadi bahagian kehidupan kita. Doakan saudara, saya tidak janji, tapi saya mau supaya setiap kali saya berdoa untuk jemaat, doa berkat ini terus saya berikan. Entah itu di pagi hari, mungkin saudara tidak merasakan, tidak mendengar doa-doa kami selaku gembala, tapi kami akan aturkan ini di hadapan Tuhan untuk jemaat Tuhan, agar Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya, sinar kemuliaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita, dan kemanapun engkau berada, selalu dibayang-bayangi dengan keberhasilan. Amin. Bayang-bayangnya saja bayang-bayang keberhasilan. Kenyataannya apa? Keberuntungan. Ya, bukan kurang enak piye. Keberuntungan itu kenyataan, keberhasilan itu bayang-bayang. Itu bahasa saya ya, tidak ada di Alkitab. Bayang-bayang itu bayang-bayang keberhasilan, selalu sedang dalam keberhasilan, tetapi kenyataan yang ada sudah beruntung terus.
Enak mana saudara? Berhasil atau beruntung saudara? Enak mana saudara? Ada orang yang berhasil tapi tak bisa menikmati keberhasilan. Tapi kalau beruntung tuh walaupun tidak untung terus gitu ya. Yes, tidak tahu itu cuma masalah bahasa saja saudara. Tapi ayo tahun 2025 ini kami selaku gembala, saya suami istri, kami mau senantiasa mendoakan jemaat. Kami sudah mendoakan, tapi kebenaran firman Tuhan ini lebih menegaskan lagi agar Tuhan menaungi jemaat Tuhan melalui doa imam, doa gembala, sehingga engkau pergi, engkau bekerja, engkau berumah tangga, engkau melakukan aktivitasmu dalam perlindungan Tuhan melalui doa seorang hamba Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan seperti anak panah yang yang berada di tabung daripada seorang pahlawan, sehingga saat dibidikkan dan dilontarkan anak panah itu pasti berhasil. Anak panah itu pasti mencapai target goal yang disasar, dan di situ menjadi berkat. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang beruntung. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berjalan dalam naungan Tuhan. Kami undang semua untuk berdiri.
imam yang berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami selaku gembala, menjadi imam-imam-Mu, untuk kami berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa anak-anak. Saat ini pula Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan melindungi jemaat GPDI Makedonia. Lindungi kami dengan perlindungan yang kuat dari Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, anak-anak Tuhan GPDI Makedonia terpelihara dalam kasih kemurahan Tuhan, terhindar dari segala sakit penyakit wabah apapun juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan Yesus sehat semuanya. Haleluya. Kalau di antara kami sudah ada yang mengalami sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pelihara kami semua. Tuhan memberkati usaha-usaha kami, pekerjaan kami. Mungkin di antara kami ada yang mencari pekerjaan. Apapun yang kami usahakan saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berhasil dan beruntung menjadi bahagia Tuhan. Engkau bukan ekor, tapi Engkau akan menjadi kepala. Engkau akan menjadi pemimpin. Haleluya, haleluya. Dan apa yang Engkau kerjakan, Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat luar biasa. Setiap perekonomian kami ditingkatkan oleh Tuhan. Kebijakan pemerintah untuk tahun 2025 ini, PPN dinaikkan menjadi 12%. Kami tidak mengeluh Bapa, karena berkat datangnya dari Tuhan. Apapun aturan itu tidak akan membuat kami miskin, tapi Tuhan semakin membuat kami kaya, sehingga kami mampu menghadapi itu semua dengan senyuman, dengan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, angkat segala omelan persekutuan kami. Kalau mungkin kami merasa keberatan, Tuhan akan hiburkan dengan berkat yang lebih, sehingga kami mampu melakukan itu semua dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi anak-anak, setiap keluarga anak-anak Tuhan terlindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga dari jemaat Makedonia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Baik keluarga itu lengkap, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Mungkin dalam keluarga itu ada berkurang 1-2 anggota keluarga, entah karena kematian, entah karena pekerjaan,
pekerjaan, entah karena apapun, tetap ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pagari hidup kami, supaya hidup kami terus terjaga dan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang masih sekolah, kuliah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sedang mengejar cita-cita mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, keberhasilan, keberuntungan menjadi bahagian dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan Makedonia bisa berprestasi di bidang apapun juga, di sekolah, di luar sekolah, berprestasi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Lindungi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di mana sebentar kami akan membawa korban persembahan untuk pekerjaan Bapa. Mengawali tahun, kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati, balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Selesai ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing Bapa. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kami, berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami Bapa. Dan mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kita terima berkat Tuhan ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat tahun baru, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Besok minggu ibadah jam, gimana saudara? Jam 7 atau jam 9? Disertai dengan perjamuan Tuhan, supaya tidak kelihatan pindah-pindah lagi jamnya. Langsung disepakati hari ini aja, jam 7, jam 9. Kalau jam 7 berarti setiap minggu jam 7, tidak usah setiap minggu pertama. Kalau jam 9, jam 9 lagi. Oke ya, deal? Deal ya? Dipakai apa ya? Palu ya? Ya deal ya, jam 7 ya? Dalam nama Yesus, tahun 2025 ibadah hari Minggu GBD Makedonia jam 7 pagi. Haleluya. Tuhan berkati, selamat tahun baru. Haleluya.